Shalom teman-teman semua, bersama saya JNS Channel. Apa kabar semua teman-teman? Kita kembali lagi mendengarkan kesaksian ya. Kali ini dari Sister Dewi Ria. Ini artis dangdut teman-teman. Kita sapa dulu. Halo Sister Dewi, apa kabar Sister? Halo, Sister Kathy. Puji Apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan. puji Iya, Tuhan sehat. iya. Sister Sister, Kathy gimana kabarnya? baik. Sister Puji bisa Tuhan. nyanyi ya buat kita semua ya. Haleluya. Ya, haleluya. Silakan Boleh, Sis. boleh, boleh. Oke, oke. Iya, Lagu ini judulnya Shalom. Lagu dari album saya ini, Sister. iya, Album rohani saya gitu ya. iya. Silakan. Luar biasa. Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch Abba Bism Adonai. Baruch Abba Bism Adonai. Baruch Abba Bism Adonai. Baruch Abba Bism Adonai. Shalom, 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 shalom. Baruch Abba Bism Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Shalom, 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 shalom. Selamat datang dalam nama Tuhan. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch Abba Bism Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Luar Tuhan. biasa suaranya.
Silakan Oh, Sister, langsung saja kesaksiannya ya. baik. Haleluya. Shalom alaihim besem hamasya buat saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yeswa. Salam kenal dengan saya Dewi Ria. Kalau tadi Sister Kathy sudah memperkenalkan saya, terima kasih juga untuk GNS Channel from Amerika, juga Sister Kathy, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyaksikan cinta dan kasih sayang Yesua kepada saya. Jadi kesaksian ini kesaksian pribadi murni dari saya, tidak ada bermaksud untuk menjelekkan agama tertentu, tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan agama tertentu, tetapi ini murni kesaksian pengalaman pribadi saya bersama Yesua Hamasya. Jadi nama saya Dewi Ria, saya dibesarkan oleh keluarga besar saya, kakek saya Arab, turunan Al-Amudin, dan nenek saya India. Dan puji Tuhan saya dibesarkan di Surabaya. Dari kecil saya bersekolah di pesantren Raudhatul Banat dari TK, SD, dan kemudian SMP saya bersekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Lalu tahun 92-an, 92 apa ya 90-an lah ya. Itu saya hijrah ke Jakarta, kemudian saya sekolah di Bekasi, dan di situ Tuhan izinkan saya untuk saya boleh menjadi artis dangdut, dan Tuhan izinkan juga saya boleh mempunyai album dangdut dunia pada waktu itu, boleh memiliki 5 album. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang angkatan jadul ya masih ingat lagu saya karena cukup terkenal pada saat itu. Lagunya judulnya Perawan dan Bujang atau Segantang Dua Gantang Bunga dan Kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang. Itu album saya yang pertama. Lalu album saya yang kedua judulnya Perjaka dan Gadis Desa atau terkenalnya Cuk 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 Bimbi Saradang Sarunai, kau ketuk pintu di hati, cinta tergapai. Lalu terus Tuhan berikan kesempatan saya untuk punya album ketiga, album keempat, album kelima, dan puji nama Tuhan beberapa album saya cukup meledak di pasaran. Dan tahun 95 pada waktu itu saya berkenalan dengan pacar saya yang sekarang menjadi suami saya. Puji Tuhan, namanya Bapak Paul Jeremia. Beliau anak hamba Tuhan, gembala sidang GPDI di Watampone, di 4 jam dari Makassar. Almarhum mertua saya itu ya, Bapak almarhum Pendeta Berti Sutaryo dan Ibu almarhumah Syana Sutaryo. Jadi saya diperkenalkan Tuhan Yesus oleh suami saya, pada waktu itu masih menjadi pacar saya, dan secara manusia itu mustahil buat saya karena memang dari kecil juga saya kan bersekolah di pesantren, dan kami keluarga besar juga Arab, India ya. yang kental dengan Muslim ya. Jadi saya ditentang oleh keluarga besar saya, terutama mama saya. Waktu itu almarhumah mama saya masih hidup ya. Jadi saya sempat mengalami tantangan dari keluarga besar saya. Mohon maaf, ini saya bukan mau menjelekkan orang tua, tidak ya. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi yang saya alami ketika saya mau menerima Yesus Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi orang tua saya, khususnya mama saya, itu menentang pada saat itu karena saya berpacaran dengan orang Kristen. Lalu saya, singkat cerita, saya dibawa ke Jawa Timur
di Jombang. Pada waktu itu rencananya mama saya itu mau masukkan saya ke pesantren Tebu Ireng. Tetapi sebelumnya saya dibawa di satu rumah dulu di saudara di Jombang. Di situ saya dikurung di satu kamar, lalu dikunciin dari luar, lalu hanya waktu makan dan minum mama saya itu masuk ke kamar dan memberikan satu kantong plastik untuk saya buang air besar dan buang air kecil. Jadi di situ saya dipaksa untuk saya sholat, saya dipaksa untuk mengaji, karena intinya itu mama saya tidak mau kalau saya masuk Kristen. Lalu saya di situ saya mengalami penyiksaan. Setiap mama saya masuk kamar kasih makan itu saya disiksa ya. Ya, secara fisik juga saya disiksa, secara batin juga saya dipaksa dan mengalami trauma gitu ya. Jadi sempat mengalaminya 2 minggu saya disiksa itu, kalau kayak dijodotin tembok gitu ya, kayak diinjek-injek, itu mah hal biasa buat saya. Jadi waktu itu saya masih agama yang lama ya. Jadi waktu itu saya sempat dibawa ke salah satu masjid di Surabaya. Jadi dari Jombang perjalanan ke salah satu masjid di Surabaya. Di situ saya mau disidang oleh mama saya dan salah satu penjaga masjid di tempat itu ya. Jadi dalam perjalanan menuju masjid tersebut saya diantar oleh kakak saya yang laki-laki yang nomor 1 dan kemudian ada saudara saya dan saya duduk di belakang. Waktu itu saya menaiki mobil Jeep. Jeep itu kacanya terbuka, kami tidak memakai AC. Lalu dalam perjalanan dari Jombang ke Surabaya itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu memang pacar saya bilang, kalau kamu sudah nggak sanggup lagi, kamu sebut nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Jadi dia sanggup menolong kamu. Yang saya ingat hanya itu omongan pacar saya itu ya. Terus saya berdoa waktu itu di dalam mobil Jeep. Saya katakan, waktu itu saya masih gengsi untuk sebut Yesua ya. Saya masih gengsi. Jadi saya ngomongnya, oh Tuhannya Paul. Paul itu nama pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Suami saya 1 ya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya 1 dari pacar ya. Nah, saya berdoa, saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan. Saya takut sekali kalau disiksa lagi sama mama saya. Lalu di situ dalam doa saya melihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih dan memakai mahkota. Lalu ada suara yang sangat-sangat terdengar jelas. Dia berkata, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya pikir itu hantu ya. Lalu saya tanya, kamu siapa? Lalu dia katakan, akulah Yesua Hamasia, akulah Tuhannya semua umat manusia dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, amin. Lalu saya lihat sinar yang tadi yang saya lihat itu hilang. Terus sosok yang pakai jubah putih juga itu hilang. Lalu satu mobil itu saudara itu berbau wangi. Saya masih belum tahu ya kalau waktu itu bau wangi itu apa, tapi saya percaya ketika saya sudah percaya Yesus, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu kalau Tuhan hadir itu baunya seperti dupa yang wangi. Jadi saya percaya bau yang wangi waktu itu saya cium ketika saya berdoa itu kehadiran Yesus Hamasia. Jadi langsung di situ saya amin. Dan dalam hati nih ya, saya bilang, oh ternyata
Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup ya. Saya bilang gitu. Jadi di situ saya semakin yakin saudara bahwa saya nggak akan sia-sia kalau saya ikut Yesus. Saya bilang gitu. Apapun yang terjadi, kalaupun nanti ke depan saya disiksa atau mati sekalipun, saya tidak akan takut. Karena janjinya iya dan amin bahwa dia sediakan tempat untuk kita di surga. Jadi singkat cerita akhirnya. Dan oh ya, jadi yang bau wangi tadi tuh kakak saya juga nyium. Ini bau apa ya? Kok wangi sekali? Terus saudara saya yang satu juga nyium gitu baunya. Jadi dan itu wanginya nggak hilang-hilang sampai kita tiba di Surabaya di masjid itu. Itu wanginya tidak hilang, saudara. Jadi terus akhirnya tibalah kami di masjid itu ya. Si Pak Kiai yang itu sudah nunggu kami di situ sama mama juga sudah nunggu di situ. Singkat cerita, saya ini disuruh untuk nggak boleh masuk Kristen gitu ya. Tetapi saya katakan sama Pak Kiai tersebut bahwa urusan agama itu urusan saya, Pak Kiai. Lalu dia katakan, kalau kamu masuk Kristen, kamu akan menjadi laknatullah dan kamu akan masuk neraka jahanam, di keraknya neraka yang paling dalam. Lalu saya katakan sama Pak Kiainya, saya bilang, Pak Kiai, urusan masuk surga atau urusan masuk neraka itu urusan saya sama Allah, saya bilang. Lalu saya bilang begitu, urusan saya masuk surga ataupun urusan saya masuk neraka itu urusan saya sama Allah, Pak Kiai. Lalu Pak Kiainya bilang, terus saya gimana dong ini, Dok, katanya. Karena saya waktu itu sama Pak Kiainya ditaruh di bilik-bilik ya, berdua sama Pak Kiainya. Mama saya nunggu di luar karena mama saya nyuruh untuk Pak Kiai itu untuk bujuk saya supaya saya nggak jadi masuk Kristen gitu ya. Terus akhirnya Kiainya bilang begini, terus gimana dong ini, saya harus ngomong apa sama mamamu? Saya bilang, kalau nanti keluar kita dari bilik ini, Pak Kiai cuma bilang, sip, gitu ya. Jadi kalau mama saya tanya, gimana Pak Kiai? Pak Kiai bilang aja sip. Akhirnya benar saudara, keluarlah kami berdua sama Pak Kiai itu. Mama saya benar nanyanya. Bilang, gimana Pak Kiai, gimana anak saya? Pak Kiainya juga ngikutin katanya, sip gitu. Lalu mama saya bilang, alhamdulillah, jadi dipikirnya mama saya gak jadi masuk Kristen gitu ya. Lalu saya tengok-tengokan sama Pak Kiainya itu. Terus Pak Kiainya udah nggak tahu deh, mungkin nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Akhirnya tapi tetap saya disuruh sholat di situ ya. Saya ikutin lah apa kemauan mama saya gitu ya, karena saya menghargai beliau. Akhirnya singkat cerita selesai dari masjid itu, saya dibawa lagi ke rumah saya yang di Karangpilang di Surabaya gitu ya. Jadi dari Surabaya tapi ke Karangpilang itu mungkin kurang lebih sejaman gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke sana, saudara. Di situ sudah nunggu banyaklah keluarga saya gitu, termasuk yang nganterin saya tadi gitu ya, kakak saya dan orang yang keluarga yang masih nganterin saya tadi, yang nyium bau wangi tadi di mobil. Nah, udah nunggu juga di situ, semua udah nunggu. Mama saya nanya lagi, saudara ya. Jadi bagaimana Dewi? Kamu masih mau masuk Kristen atau enggak? Katanya gitu. Sambil pisau ditusukkan di sini. Tapi banyak juga keluarga yang melarang, jangan kayak orang kesurupan gitu ya. Terus saya pasrah saudara ya. Saya pikir gini, kalau saya pun mati, ya saya mati masuk surga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang sudah saatnya saya mati saat ini, saya siap Tuhan, saya bilang gitu. Karena pisau semakin ditusukkan di sini saya, ya Bapak Ibu. Terus mama saya nanya gitu. Ya saya bilang, Mam, saya itu sayang Mami, tapi saya juga sayang sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya masih Muslim ya. Terus, gak bisa, kamu harus milih salah satu. Akhirnya, singkat cerita, keluarga saya ngademin mama saya gitu ya, supaya gak tambah ngamuk gitu ya. Jadi mama saya diem aja udah. Akhirnya mama saya gak jadi ngamuk karena saudara-saudara saya pada
jangan gitu ya, jangan, udah tenang dulu gitu. Akhirnya singkat cerita, saya di situ disuruh sama mama saya untuk saya telentang. Di situ saya dilangkahin 3 langkah oleh mama saya, lalu saya dicuciin muka saya dengan air pipisnya, lalu saya disuruh ke kamar berdua sama mama saya disuruh mandi kembang gitu ya, 7 taman. Rupanya mama saya udah siapin air mandi kembang 7 taman untuk saya. Jadi saya mandi di situ, saya ikutin aja semua apa mama saya mau ya, supaya dia lega gitu ya. Terus dia tanya lagi, saya dijambak, saya dijedotin, dia tanya lagi. Saya bilang, "Mam, saya sayang Mami, tapi saya juga sayang sama Yesua." Terus, "Gak bisa, harus pilih salah satu," katanya. "Kalau kamu saya bunuh saat ini, gak apa-apa, buat saya darahnya halal." Nah, terus saya bilang, dalam hati ini ya, oh Tuhannya Paul, tolong saya gitu ya. Secara ini saya juga masih gengsi gitu, nyebut Yesua gitu ya. Oh Tuhannya Paul, tolong saya. Aduh saya mau diapain lagi ini. Akhirnya puji nama Tuhan, mendadak mama saya tuh berhenti, diem gitu ya. Dia ngeliatin saya terus. Saya ngeliatin juga dia gitu. Mama saya bilang, "Saya sayang sama kamu, Dok," katanya. "Kenapa kamu jadi kayak gini?" gitu ya. Jadi dianggapnya mama saya itu didukunin gitu ya. Terus saya juga diem, saya nggak nyaut, nggak apa. Ya udah, kamu sekarang dibawa lagi ke Jombang. Jadi karena tidak ada jawaban, mama saya juga nggak dapat jawaban karena saya jawabannya begitu tadi ya. Akhirnya saya dibawalah ke Jombang, yang tempat yang tadi awal. Saya dikurung lagi di situ di satu kamar. Nah, setelah saya lewati hari demi hari, mama saya itu rupanya dari Jombang itu besoknya mama saya pulang ke Jakarta. Nah, tapi mama saya titip ke kakak saya yang pertama untuk ngunciin pintu, tetap saya ngunciin pintu dari luar, titip saya gitu ya. Jangan lupa bujuk-bujuk itu adikmu gitu ya. Terus mungkin singkat cerita, setelah 2 minggu itu kakak saya mungkin lihat saya kok ini anak sering ngelamun gitu ya, kok udah kayak ngomong-ngomong sendiri gitu dilihat. Jadi dia mungkin kasihan gitu lihat saya. Akhirnya kakak saya bilang, "Dewi, saya mau nolong kamu gitu. Tapi kamu janji ya, seumur hidupmu." Sebetulnya saya nggak boleh cerita ini ya, karena ini perjanjian saya dengan kakak saya. Jadi kamu janji seumur hidupmu untuk kamu tetap pegang teguh janji ini. Sampai kapanpun jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kamu keluar dari rumah ini, itu saya yang nolongin kamu. Lalu saya bilang sama kakak saya, "Iya Mas, terima kasih banyak udah nolong saya. Saya percaya itu kuasa Tuhan gitu ya." Karena buat saya untuk kabur itu mustahil, saudara. Karena saya dikuncein pintu. Nah, akhirnya kakak saya bikin rekayasa begini. Supaya tidak ketahuan bahwa saya keluar dari pintu, karena takut ketahuan sama istrinya kan. Jadi disuruhnya lah saya ini keluar lewat jendela. Nah sementara orang yang disuruh jaga saya di depan jendela kamar itu ditarik sama kakak saya, diajak suruh masuk ke dalam untuk makan. Supaya pas saya keluar jendela itu, yang jaga jendela itu nggak ngelihat bahwa saya kabur lewat jendela begitu. Jadi akhirnya dibikinlah rekayasanya seperti itu. Singkat cerita saya keluarlah, saya kabur dari jendela itu, saya kabur lari hanya pakai daster saudara, hanya pakai baju yang nempel di badan dan saya hanya bawa
satu kantong plastik, saya bawa di situ air minum, saya bawa juga obat-obatan karena saya suka pusing kepala gitu ya. Nah, akhirnya kakak saya kan udah kasih uang tuh tadi 50.000, saya ingat banget uangnya 50.000 tahun 95, itu udah banyak banget. Terus kasih obat-obatan, ini kamu kabur lewat jendela, nanti orang yang jaga di jendela itu saya ajak masuk supaya nggak lihat kamu. Nah, akhirnya saya keluarlah dari situ, singkat cerita saya naik bus dari Surabaya itu ke Jakarta, saudara. Akhirnya saya tiba di Jakarta di rumah tantenya suami saya di Lebak Bulus. Nah, singkat cerita, keluarga saya, khususnya mama saya itu akhirnya nyari. Jadi nyari, tapi kakak saya juga ikutan nyari gitu. Saya nggak tahu, berarti dia kabur lewat jendela gitu kan. Nah, akhirnya mama saya nyuruh orang-orangnya kayak yang pakai baju tentara gitulah ya, itu datang ke tempat tantenya suami saya di Lebak Bulus. Dan puji Tuhannya, sebelum hari H, karena saya feeling pasti nih mama saya nyari saya nih. Akhirnya keluarga besar suami saya itu suruh saya menandatangani 3 surat. Jadi 3 surat di sini isinya bahwa saya keluar rumah, kabur dari Surabaya itu tidak ada yang memaksa dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu karena keinginan saya pribadi, itu yang pertama. Lalu tanda tangan yang kedua, surat pernyataan saya itu menyatakan bahwa saya mau masuk Kristen itu karena keinginan pribadi saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Itu suratnya masih ada, saya simpan sampai sekarang. Lalu surat pernyataan yang ketiga, tanda tangan di atas materai, itu saya menandatangani surat pernyataan bahwa saya menikah dengan suami saya Paul, itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tetapi itu keinginan saya pribadi. Jadi 3 rangkap surat itulah saya tanda tanganin, dan puji Tuhannya ya, besoknya pas ceritanya bukan besoknya, 2 hari kemudian keluarga saya, mama saya itu nyuruh tentara-tentara itu untuk datang ke rumah tante suami saya yang di Lebak Bulus gitu ya. Akhirnya security yang ada di rumah tante suami saya itu kasih lihat, ini anak ini menandatangani semua ini, silakan dibaca gitu ya. Nah, tentara tadi yang tadinya marah-marah mau angkut saya, akhirnya dibacalah surat 3 itu. Mereka akhirnya nggak bisa bikin apa-apa karena semua itu surat saya tanda tangan pribadi dan saya tulis, bukan saya ketik tetapi tulis tangan gitu ya. Jadi mereka akhirnya pulang, nggak bisa bikin apa-apa karena surat itu tadi ya. Akhirnya mama saya tuh ngamuk-ngamuk. Yang saya dengar ya dari adik saya, katanya mama saya sampai pingsan-pingsan gitu ya. Nggak terima kalau saya ini masuk Kristen. Karena keluarga besar kami tidak ada yang Kristen gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, saya ditolak oleh mama saya, bahkan saya tidak diakui anak, bahkan mama saya pun bilang saya tidak dapat warisan apapun, dan saya tidak diakui anak sampai kapanpun. Tetapi di situ ya, saya menerima ya, secara hati juga saya berat ya, namanya orang tua gitu ini. Tapi saya bisa mengerti perasaan mama saya. Jadi saya mengampuni mama saya doakan dia, kiranya Tuhan membuka hati dan pikirannya, melembutkan hati dan pikirannya. Dan singkat cerita, 3 bulan saya belajar Tritunggal Allah, dan 3 bulan itu setelah saya belajar itu, akhirnya saya dibaptis dan kemudian saya akhirnya menikah. Saya dibaptis bulan Desember tahun 95 dan saya pun menikah
di bulan Desember tanggal 4 tahun 95. Puji nama Tuhan, di pernikahan saya tidak ada satu orang keluarga pun yang hadir dari saya. Tetapi puji Tuhan, saya juga nggak sakit hati. Saya tetap mengampuni karena saya mengerti perasaan seorang ibu ya, bagaimana dia menyayangi saya. Jadi saya hanya bisa mendoakan. Selama 2 tahun itu saya tidak bertemu dengan mama saya. Dan akhirnya saya doa, saya puasa, saya doa, saya meminta Tuhan supaya melembutkan hatinya. Dan akhirnya pada waktu Idul Fitri hari kedua, nah saya coba-coba menelepon mama saya ya. Saya nomornya dari adik saya yang ngasih gitu ya. Adik saya yang ngasih saya nomor telepon mama saya dan mama saya katanya izinkan saya telepon. Akhirnya saya telepon mama saya bilang, "Mam, saya mau datang ke rumah di Bekasi. Saya mau datang bawa keluarga suami saya dan saya mau meminta maaf." Akhirnya mama saya bilang, "Ya, silakan kamu datang." Dia tanya juga, "Apa kabarmu? Bagaimana? Kamu sekarang sehat apa enggak?" Terus pas hari Lebaran kedua, saya datang ke rumah kakak saya yang di Bekasi. Di situ mama saya udah nunggu saya dan keluarga suami saya, papa, mama, suami saya juga hadir. Di situ saya sujud minta maaf di kaki mama saya. Saya bilang, "Mam, maafin saya ya. Maafin saya ya, Mam. Saya sudah menyakiti hati Mami. Saya sudah jadi anak yang durhaka. Saya minta maaf ya, Mam." Saya sujud di kaki Mami saya. Saya cium kakinya. Saya cium tangannya. Lalu mama saya bilang, "Lakum dinukum waliyadi." Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, silakan kamu jalankan agamamu. Tapi satu permintaan Mami, kamu kalau sudah ikut agamamu, kamu jangan tanggung-tanggung. Kamu harus sepenuh hati. Di situ saya tenang, saya lega. Saya bilang, "Makasih ya, Mam. Makasih. Maafin saya ya, Mam. Saya belum bisa jadi anak yang baik. Mami saya cuma elus saya diciumin." Terus akhirnya, puji Tuhan kami berdamai. Puji Tuhan semuanya indah. Semuanya damai, tenang, luar biasa. Saya juga nggak nyangka kalau mami saya itu sambutannya seperti itu. Akhirnya ya kami makan sama keluarga suami juga makan, semua disambut dengan hangat luar biasa. Kakak saya juga semua luar biasa menyambut saya. Dari situlah pemulihan hubungan itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya kami terus kontek-kontekan Mami ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Mami saya itu udah meninggal 7 tahun yang lalu. Tetapi sebelum meninggal, 1 tahun sebelum meninggal, Tuhan izinkan
mami saya itu saya yang rawat. Saya percaya semua itu ada rencana Tuhan. Semua ada maksud Tuhan yang indah buat saya dan mami saya. Jadi mami saya 1 tahun saya rawat. Di situ mami saya lihat saya rawat baik-baik, saya sayang sama dia ya. Apa yang dia mau saya turutin semua. Terus akhirnya dia lihat tiap minggu saya pelayanan di gereja. Waktu itu saya menjadi pelayan Tuhan di GBI Rayon 1E, Bintaro House of Shalom. Jadi saya melayani di departemen musik. Jadi mami saya melihat saya tiap minggu gereja, setiap mau berangkat gereja, saya pamit sama mami saya. Satu waktu saudara, mami saya bilang, kamu tuh pelayanan kok nggak ngajak-ngajak mami gitu ya. Saya kaget. Saya bilang, hah? Mami sadar nggak itu ngomongnya? Iya, katanya. Ajak kek mami, katanya, ke gereja gitu ya. Saya pengen tahu kamu tuh pelayanan kayak apa sih? Kamu jadi pembantu, katanya. Kan saya maklum ya, mami saya nggak tahu. Jadi kamu jadi pembantu, kasih makan, kasih minum pendeta gitu, katanya. Nggak gitu, Mam. Jadi pelayanan saya itu saya nyanyi di gereja. Lalu mama saya bilang, astagfirullah, katanya gitu. Terus saya ketawa dong, saya bilang, lah katanya tadi mau ikut, jadi mau ikut apa enggak? Terus, ya deh, saya penasaran. Akhirnya minggu depannya saya ajak mami saya ke gereja sama adik saya yang bungsu. Terus tiap hari hari Rabu kalau nggak salah hari Rabu ada ibadah umas ya, usia emas, usia yang di atas 50 tahun di GBI House itu. Jadi saya ajak mami saya datang ibadah ke situ. Seneng banget mami saya. Dia bilang enak juga ya ke gereja, katanya. Saya disambut orang gerejanya baik-baik, katanya. Nggak ada yang sombong, katanya. Baik-baik semua, saya diambilin makan, saya diambilin minum, ada makan minum juga ya, gitu. Jadi saya ketawa juga lihat mami saya ini lucu juga nih mami. Bilang, iya mam, nanti lain kali diajak lagi ya mami mau ikut katanya gitu. Oh ya udah kalau mami mau, saya bilang itu. Akhirnya berjalan terus waktu, singkat cerita, mami saya dari mulutnya sendiri ngomong, Wi, saya mau dong ikut kamu. Maksudnya, itu loh yang kata kamu, kalau mau ikut Tuhanmu harus dibaptis gitu. Mama saya belum bisa ngomong baptis gitu ya, jadi mama saya itu ngomongnya baptis gitu. Jadi saya bilang, hah? Mam, yang benar. Saya bilang gitu. Iya. Saya bilang, ini serius mam. Saya bilang, iya. Kok kamu gak percaya sih? Katanya gitu. Mau dong. Yang dibaptis dicelup-celup itu katamu, katanya. Oh, ya udah, saya hubungi dulu gembala saya ya, Mam. Iya, katanya. Akhirnya singkat cerita, saya teleponlah gembala saya waktu itu. Pak Pendeta Daud Sutikno dan Ibu Popi. Dan lalu ada kayak musik itu kayak saksi gitu ya. Dan akhirnya kita atur waktu untuk ketemu dengan gembala. Akhirnya tiba waktunya itu, mama saya ketemu dengan gembala saya. Tapi karena jadwal baptis itu tiap awal bulan dan harus tunggu beberapa orang dulu ya, karena kan masing-masing gereja kan ada jadwalnya ya. Terus akhirnya pada saat itu ketemu gembala saya itu, mama saya itu mengucapkan pernyataannya bahwa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dari dalam hati dan
lewat mulut gitu ya. Jadi disaksikan gembala saya, istri gembala, dan kadep musik saya Kakak Terry. Jadi itu gitu ya. Nah kemudian untuk dibaptisnya itu nunggu bulan depan karena kan jadwal baptis di gereja saya waktu itu awal bulan. Jadi di situ terus akhirnya singkat cerita setelah menyatakan bahwa terima Yesus Hamasiah sebagai Tuhan secara pribadi, baik melalui mulut dan hati, dibimbing perkataan oleh gembala saya. Setelah acara itu semua kasih ucapan selamat dong ya kan, selamat ya ibu gitu. Akhirnya pulanglah kami ke rumah. Pulang ke rumah saya bilang sama mami, nanti siap-siap ya mam, bulan depan dibaptis. Terus mami saya bilang, ingat ya Wi, kamu jangan keceplosan sama kakak-kakakmu, sama saudara yang lain. Lalu saya bilang, mam, kalau saya itu nggak usah diajarin, kalau itu mah saya tahu. Saya bilang, mami ini yang jangan keceplosan, mami kan tukang lupa, aku bilang gitu. Terus, oh iya ya, iya bener-bener, waduh gimana nih ya, kayak gitu. Terus singkat cerita, karena terlalu happy mama saya, akhirnya mama saya sendirilah yang telepon kakak saya, cerita bahwa bulan depan mau dibaptis. Nah, saya bilang kan, mami sendiri kan. Akhirnya di situ kakak saya marah. Ya, marah banget. Karena dianggapnya saya ini mengkristenkan mami gitu. Padahal mami sendiri yang mau gitu. Itu hanya mami yang tahu, saya dan Tuhan. Tetapi pernyataan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan ada saksinya. Dan itu tanpa ada paksaan. Tetapi saya dituduh di situ bahwa saya mengkristenkan mami dan ternyata saya mau merawat mami itu ada udang di balik batu gitu, dituduhnya saya ini mau mengkristenkan. Tapi saya nggak pernah marah saudara. Saya pikir udah biarin aja lah, saya nggak mau jabanin marah gitu ya. Saya diem aja, saya diem. Karena mama saya ngomongnya gini, jangan lupa ya, bulan depan mami itu mau dibaptis. Terus kakak saya nanya, apa sih itu dibaptis? Mam, apa itu dibaptis? Terus mami saya bilang, itu loh yang dicelup-celup katanya. Yang katanya kalau mau ikut Tuhan Yesus itu harus dicelup-celup gitu. Terus aduh, itu kakak saya benar-benar marah. Akhirnya singkat cerita, paginya mama saya cerita di kakak saya itu, siangnya jam 2 kakak saya langsung jemput mama saya. Langsung diambil semua baju-bajunya, dijemput dari rumah saya, dibawa ke Surabaya. Langsung dibawa jauh. Di situ saya tidak boleh lagi menghubungi mami saya sampai kapanpun. Saya nangis ya. Nangis karena kok jadinya kayak gini. Tapi mami sempat bilang, maafin saya ya Dewi, aduh katanya. Kok saya keceplosan katanya. Habis seneng banget mau dicelup-celup katanya. Mau dibaptis gitu. Saya bilang gak apa-apa mam. Tetap percaya ya sama Yesua. Walaupun mami KTP-nya Muslim, tetapi hati dan mulut mami sudah percaya Yesua. Saya percaya mami sudah diselamatkan. Oh begitu katanya gitu. Gimana ini saya nggak bisa ke gereja lagi dong. Nggak bisa joget-joget lagi dong katanya. Saya kesian gitu ya saudara. Aduh kenapa kok jadi kayak gini gitu. Tapi akhirnya di situ saya ambil positif. Ya sudah mungkin ini yang terbaik gitu ya. Akhirnya mami saya dibawa ke Surabaya. Dan saya beberapa bulan tidak bisa telepon mami saya. Singkat cerita, mami saya akhirnya dibawa lagi ke Bekasi, ke tempat kakak saya dari Surabaya itu dalam keadaan tidak sadar dan tidak ingat kami anak-anaknya.
Jadi akhirnya mami saya dibawa ke ICU. Sampai singkat cerita keluar dari ICU pun mami saya tidak ingat anak-anaknya semua. Jadi saya dipanggil tante lah, saya dipanggil mbak lah gitu ya. Tapi tetap terus saya bisikkan di telinga mami saya bahwa mami, Yesua Hamasia mengasihi mami. Yesua Hamasia sangat sayang sama mami. Mami jangan takut ya. Yesua Hamasia selalu peluk mami. Dia cuma nangis, keluar air matanya gitu ya. Dia lihat saya. Nggak bisa ngomong, cuma ya begitulah. Akhirnya singkat cerita keluar dari rumah sakit setelah 1 minggu ya. Keluar dari rumah sakit, mami saya dibawa ke rumah kakak saya yang di Bekasi dan dirawat di situ. Dan tidak lama setelah itu akhirnya mami saya dipanggil Tuhan. Dan saya ingat betul waktu mami saya masih sama saya, masih tinggal sama saya, dia ngomong gini, Dewi, kamu kok baik banget. Kamu dulu saya mau bunuh, kamu dulu saya siksa, tapi kok sekarang kamu yang rawat mami. Kamu gak marah sama mami, kamu gak dendam sama mami. Kamu anak yang baik. Oh, di situ saya peluk mami saya, Mam. Itu karena kasih Yesua, saya bilang gitu. Yesua mengajarkan kepada saya untuk saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Saya bilang gitu. Itulah ajaran kasih Tuhan. Saya bilang, itu tidak ada di agama manapun. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu harus kasih pipi kanan. Saya bilang begitu sama mami. Oh begitu ya, enak ya jadi orang Kristen katanya. Bisa begitu baik ya katanya gitu. Iya mam, saya bilang gitu. Jadi di situ saya melihat ya bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dia dalam setiap langkah demi langkah itu selalu menuntun saya. Baik ketika saya terima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai saya juga merawat mama saya, itu Tuhan juga terus menuntun saya melalui sikap saya, perbuatan saya mengurus mama saya ini. Jadi saya percaya gitu lah. Saya itu dulu orangnya keras kepala. Saya itu dulunya orangnya itu yang tidak bisa mengampuni. Orangnya gini saya, kalau lu nyakitin gue, ya lu gue balas sakitin. Apa yang lu lakuin sama gue akan balas 1000 kali. Itu dulu saya. Tetapi ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan betul-betul mendidik saya untuk menjadi anaknya yang menjadi tauladan gitu ya. Ngikutin tauladan Yesus gitu ya. Secara manusia itu saya harus menyalipkan daging saya. Itu berat loh saudara. Itu sangat berat loh. Apalagi saya dulu artis dangdut yang biasanya pegang uang banyak gitu ya. Saya dulu kalau show sehari itu bisa 3 tempat. Saya tidur itu cuma 2 jam itu udah syukur bisa tidur. Jadi saya sehari bisa show keliling 3 tempat, 4 tempat. Tahun 93-an itu sekali show saya nyanyi 2 lagu, 3 lagu, 5 juta saudara. Sekali tempat. Itu sehari bisa 3 tempat, bayangkan. Dan itu saya bisa loh. Ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya bisa gini ya, kayak nerima gitu loh. Apapun yang Tuhan beri, saya bersyukur.
apapun yang Tuhan kasih, saya terima. Jadi saya nggak ada gitu, enakan dulu dong gue nyanyi. Enggak gitu ya. Jadi saya bersyukur. Dan ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi, itu saya sempat tinggal di almarhum mertua saya di Pastori, di GPDI Watampone waktu itu. Saya tinggal beberapa tahun. Di situ saya digembleng ya, secara mental saya digembleng untuk menjadi orang yang rendah hati. Tetapi saya nggak ada mengeluh, saya bersyukur gitu ya. Tetapi ada kalanya, namanya manusia ya, saya sempat juga mengalami kayak shock gitu, kayak kaget. Begini ya, ikut Tuhan itu begini ya, gitu. Saya sempat mengalami waktu itu di titik terendah saya sempat hampir-hampir juga meninggalkan Tuhan. Nah, pada waktu itu, secara ekonomi saya sudah nggak sanggup, ya. Ditambah lagi dalam rumah tangga, ya. Saya tidak usah ceritakan rumah tangga masalah saya waktu itu. Saya nggak sanggup, udah nggak kuat lah ceritanya. Jadi saya udah siap-siap untuk besoknya subuh-subuh saya mau kabur, saudara. Saya udah niat nih dalam hatiku mau kabur, aku mau tinggalin semua, aku mau kembali nyanyi dunia lagi, enak kayak dulu, sempat ngomel-ngomel gitu ya. Tidurlah saya malam itu, tapi udah ready nih, udah siap nih saya mau kabur, subuh saya tinggalin semua. Tapi saya tidur, secara sadar dan tidak sadar di alam roh itu saya didatengin Tuhan lagi, saudara. Dalam mimpi saya tersungkur gini ya, jatuh tersungkur gitu, lalu saya dikelilingi malaikat, lalu di tengah-tengah saya itu, saya ditumpang tangan begini sama Yesus. Lalu saya dengar malaikat itu menyanyi dengan suara nyaring, lagunya itu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu yang saya dengar, malaikat menyanyi seperti itu. Lalu Tuhan tumpang tangan, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu anakku, jangan takut, jangan tinggalkan aku selalu menyertai engkau. Di situ saya bilang, dalam tersungkur saya bilang amin. Lalu saya bangun dari mimpi itu, saya duduk, saya minta ampun sama Tuhan, saya mengaku salah, saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya mau meninggalkan Engkau. Saya nggak sanggup Tuhan, terlalu beban saya terlalu berat. Tolong saya, kuatkan saya Tuhan. Saya janji Tuhan, saya nggak akan tinggalin Engkau. Akhirnya saudara, batal. Yang tadinya saya mau kabur, akhirnya batal. Puji Tuhan, sampai sekarang nggak ada niat sedikit pun saya untuk tinggalkan Tuhan. Terlalu berharga Tuhan buat saya. Yesus masih segala-galanya buat saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Dan Tuhan bilang juga, kamu sudah dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kamu sudah dilepaskan dari murka Allah. Buat saya itu luar biasa. Kita yang sudah terima Yesus,
Jangan sia-siakan iman saudara kepada Tuhan. Masalah pergumulan boleh datang. Secara manusia sakit saudara ya. Secara daging itu nggak kuat. Tetapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat kita. Itu yang saya alami. Akhirnya saya tersungkur, saya minta ampun, saya mengaku salah. Di situ saya nggak jadi tinggalkan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan. Dan hati saya itu ya, apalagi untuk kaum Kedar, itu luar biasa. Puji nama Tuhan juga. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan ponakan saya, anaknya adik saya. Itu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan menjadi masuk di kul di GBI di Kalideres. Jadi saya percaya firman-Nya digenapi bahwa satu orang percaya bertobat, maka seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya itu firman-Nya ya dan amin. Tidak ada yang insya Allah, tidak ada yang mudah-mudahan, tetapi ya dan amin, pasti. Jadi saya hanya pegang firman Tuhan. 2 kali saya melihat Tuhan mendatangi saya. Jadi 2 kali juga Tuhan meneguhkan saya supaya saya tetap kuat berpegang kepada Yesus. Dan singkat cerita akhirnya tadi ya mama saya meninggal. Sebelum meninggal saya sempat doakan, bisikkan di telinganya walaupun beliau sudah gak bisa ngomong. Saya bilang, Mam, ingat ya, Yesua Hamasia sudah menunggu Mami di pintu surga. Mami nanti digendong oleh Yesua Hamasia. Jangan takut ya, Mam. Saya bilang, Yesua Hamasia sudah menunggu Mami, sudah siap memeluk Mami, sudah siap menggendong Mami. Dia cuma melelehkan air mata. Rumah Mami sudah ada di surga, saya bilang gitu. Dia cuma melelehkan air mata. Melek juga enggak, cuma meleleh air mata aja. Saya percaya ya, Yesus sudah meneguhkan hati Mami saya. Jadi itulah perjalanan hidup pribadi saya. Sekali lagi, kesaksian ini tidak ada bermaksud untuk saya menjelek-jelekkan kakak saya, menjelek-jelekkan mama saya. Tidak, saya sangat menyayangi kakak-kakak saya. Tetapi ini hanya kesaksian pribadi saya. Namanya kesaksian kan harus diungkap dong yang sebenarnya gitu ya. Gak boleh diada-adain gitu. Bukan juga mau mengungkit-ungkit almarhumah mami saya yang sudah meninggal, tidak. Karena beberapa kali juga saya ditelepon oleh adik saya, dia bilang, tolong dong kalau kesaksian diundang ke gereja kek, mau apa kek, gak usah sebut-sebut lagi nama mami gitu ya. Mami kan sudah meninggal gitu. Jadi saya bilang, orang kalau kesaksian itu yang ngomong apa adanya. Cerita dong apa adanya dari sebelum kita terima Yesus. Ya. Kenapa jadi harus saya mengada-ada? Ya tapi gak usah bawa-bawa nama mami. Lah saya gak bawa nama mami. Saya bilang, lah itu kan saya cerita pribadi apa adanya. Dia diem. Saya bilang ya sudah. Saya bilang gitu. Ya udah deh, terserah Mbak. Yang penting aku udah ngasih tahu. Saya bilang ya udah, terserah saya bilang gitu. Jadi ya itulah, puji nama Tuhan. Itu perjalanan pribadi saya mengenal Yesus. Secara kedagingan itu luar biasa. Salib Kristus itu luar biasa, tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, itu kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Semua dicukupkan Tuhan. Amin. Itu. Jadi saya itu penting ya pengenalan akan
Tuhan kita. Jadi mengenal secara pribadi siapa Yesua yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah itu kita penting untuk mengenal secara pribadi. Dan perlu untuk kita membuka pikiran kita mengalami pembaharuan akal budi. Ya, supaya apa? Supaya kita mengenal betul siapa yang kita sembah ini, gitu. Kalau kita sudah mengenal siapa yang kita sembah, maka kita nggak usah khawatir. Roh Allah itu kan ada di dalam kita. Otomatis kuasa Allah itu ada di dalam kita. Bahkan kita bisa menumpangkan tangan ke atas orang sakit itu sembuh. Amin. Kita sakit, kita doa. Kita Ya. perkatakan firman, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh birur-birur Yesus, aku sudah sembuh. Jadi, begitu gitu. Kalau kita mengenal, supaya kita nggak goyah iman kita sama Tuhan yang kita sembah gitu, sis. Ya. Kalau dulu mungkin saya pernah mau tinggalkan Yesua, karena saya belum mengerti betul gitu ya. Secara rohani saya berjalan sendiri, tidak ada yang membimbing gitu. Jadi saya baca Alkitab pun saya pikir, waktu itu saya bacanya Kidung Agung. Jadi saya ngelihatnya Kidung Agung kan kayak puisi. Jadi saya belajar sendiri. Saya cara berdoa pun saya berdoa sendiri. Tuhan tuh luar biasa lah. Gitu, kalau kita membuka hati, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang ngajarin kita. Betul Dari sekali. A sampai Z, dari yang kecil sekalipun Tuhan ajarin Sampai yang kita. besar. Ya, sampai kalau kita melakukan hal-hal yang enggak ini gitu ya, Roh Allah itu ngingetin gitu. Jangan gitu. Jadi dahsyat loh. Tuhan yang kita sembah itu dahsyat gitu. Jadi kita jangan pernah berkecil hati gitu. Kita jangan pernah ragu. Yesua Hamasiah yang kita sembah itu dahsyat. Dia itu Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Maka gunakan otoritas Allah itu untuk kita berkata-kata secara positif. Pikiran harus positif, berkata pun harus positif. Perkatakan firman Tuhan dalam segala hal. Gitu. Dalam segala aspek hidup kita perkatakan firman Tuhan. Itu aja. Amin, haleluya. Gitu. Jadi biar kesaksian saya ini bukan untuk membuka luka lama saya ya, tidak. Tetapi ini saya bagikan supaya sahabat-sahabatku di GS channel ini semakin kuat gitu. Ayo maju bersama Tuhan. Jangan pernah takut. Gitu. Semuanya sudah selesai kata Tuhan. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuhan katakan it is finished. Penyakit kita sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kemiskinan kita sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Ya. Apapun, semua sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kutuk apapun sudah dikalahkan di atas kayu salib. Jadi, biarlah penyalipan Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi itu kita materaikan, kita kita ini perkatakan gitu. Tuhan yang ada di dalam saudara tuh lebih besar loh kuasanya dari manapun. Kalau saudara tidak perkatakan, itu nggak akan terjadi gitu loh. Jadi harus perkatakan. Kalau saudara umpama mulai nih nggak enak badan, perkatakan, aku sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan, aku sudah disempurnakan. Kesehatan yang sempurna itu milikku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu saya milik Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kesusahan, pergumulan apapun, itu tidak ada yang mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Amin.
Jaminannya surga loh. Anna huwa tariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La yaji'uhu ahadun ilal aba ilabi. Tidak ada satu orang pun kepada Bapa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ke-6, firman Tuhan katakan apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Tempatnya Yesus di mana? Tempatnya Yesus di mana? Di surga. Berarti tempat kita di surga, saudara. Gitu. Jadi saudara harus pegang teguh itu. Mau virus apapun, mau sakit apapun, saudara harus perkatakan firman. Ibu Dewi tolong nanti nyanyi lagu rohani. Tadi sudah, Ibu sayang, Ibu Hermawan Salim ya? Ibu atau Bapak? Sudah, saudaraku tadi di awal saya sudah Coba nyanyi nonton lagi ya. lagu saya ini ya. Ini lagu saya, album rohani saya, judulnya An-Nahwa Thoriqu wal Haqqu wal Hayatu. Ya, dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini Ini albumnya album baru ya, Sis? enggak sih, udah lama, tapi saya covernya ini saya perbaharui. Dan saya memang rencana mau buat album, tapi karena pandemi kan harus rekaman di studio ya. Jadi saya pending dulu gitu. Jadi ini album Sis, ada 8 lagu. Semuanya diambil dari firman Tuhan. Ya. Carinya di mana, Sis? Di toko buku Kristen? Di saya. Nggak ada, saya nggak taruh di mana. Nanti sama Sis Kathy lah itu. Jadi ini Oh banyak gitu. memberkati teman-teman yang Ya. mantan kedar gitu ya. Karena semuanya lagunya berbahasa Arab, tapi ada juga terjemahannya bahasa Indonesia. Tapi semua diambil dari firman Tuhan gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu ya. Dan rencana juga saya mau bikin album yang kedua. Nanti lihat waktunya gitu ya. Saya juga nggak mau berjalan gerasa-gerusuk gitu ya. Jadi semua harus tuntunan Tuhan. Gitu. Itu berapa harganya, Sis? 1 CD? 50.000 Sis. Oh. 50.000 teman-teman. Kalau mau Gampang. pesen ke saya. Ya, sama Sis Kathy aja. Ini aja Nanti. saya kenal Sis Kathy juga secara kebetulan ya, nggak secara Ya. kebetulan loh. Gitu. Jadi Iya. saya juga bingung loh. Saya bilang, gimana ini Sis? Karena saya setiap diwawancara di YouTube, saya tuh selalu menolak. Karena saya nggak mau. Nanti Tapi dikiranya kalau di antok. JNAS nggak pernah bisa nolak. Oh, saya Karena ya, jadi ada saya berdoa. Saya bilang, saya doa Tuhan. Bapa di surga. Yes, gitu ya. Jadi Iya. baru ini saya mau diwawancara di JNAS Channel. Luar Teman-teman biasa. saya banyak yang mau wawancara, saya menolak. Katanya ada Karena magnetnya di sini, aku Sis. Karena ada Roh puji Kudus. Tuhan. Yes, gitu. Jadi saya bilang, oke. Saya tadi sempat bilang ya sama Sis Kathy, saya ngomong apa? Gitu kan. Sis cerita aja pengalaman dulu. Oh begitu. Saya bilang gitu. Masalahnya saya nggak pernah diundang. Deg-degan juga Diundang ya saya nggak tadi pernah ya. mau. Saya bilang gitu. Iya ngomong apa adanya. Ya sudah saya ngomong apa adanya. Saya doa Sudah tadi tuh. nyanyi di panggung, sudah Puji Tuhan. terkenal, masih deg-degan. Iya deg-degan. Aduh saya itu Dan bukan apa ya. yang paling serunya teman-teman, tadi dia sister ini bilang, saya nggak mau nangis ah. Saya nggak Iya, mau nangis. itu nggak mau nangis. Saya Sakit. udah ngomong dari awal. Saya nggak mau nangis loh sis. Masalahnya Iya. kalau udah cerita kesaksian tuh saya pasti nangis gitu. Iya. Karena ingat dulu gitu ya. Tapi nangis juga. Ini memang JNAS Channel ini luar biasa. Ya puji Tuhan. Nangis sukacita tapi ya gitu. Iya, sister. Ya. Aku mau tanya nih. Iya. Itu perlakuan mama dulunya luar biasa ya ke sister ya. Saya tadi dengar sampai ada air kencing buat cuci muka. Iya, betul. Iya. Ya ampun. Jadi kalau untuk dijambak, diseret, bahkan Itu dicelupin biasa, di WC pun, dicubit-cubit dicubit-cubit juga ya? dicelupin di WC jangan salah. Jadi WC-nya di-flush dulu, terus kepala saya dicelupin,
Itu sudah Mmm. biasa buat saya. Ditonjok, dicetek, Mmm. ditusuk pakai pisau itu udah biasa buat saya. Karena Di umur berapa itu, saya Sis? itu saya umur 18 tahun, tahun Mmm. 95 gitu. Pas lagi booming-booming-nya loh lagu saya. Saya ikut Tuhan bukan saya nggak laku, saya justru lagi naik daun. Lagi job show saya lagi banyak, Mmm. lagi album saya yang ke-6 mau luncur. Jadi Sister tuh mulai mulai kerja tuh, nyanyi umur Mhm, berapa? dari kelas 6 SD. Oh, udah mengeluarkan album, begitu? Ya, kebetulan kan papa saya, almarhum papa saya, abah saya, itu kan pimpinan musik di Sri Mulat, Surabaya. Mmm. Namanya Bapak Imam Solihin. Saya manggilnya Oh, Abah. kayaknya terkenal itu Lalu ya, Imam di Solihin. Surabaya. Lalu Mhm. mama saya itu penyanyinya gitu di Sri Mulat, Surabaya. Jadi kalau mama papa Mmm. saya lagi show nyanyi di atas panggung, saya Mhm. biasa digendong tuh sama Pak Detesi yang pelawak Sri Mulat. Mhm. Itu biasa Mhm. digendong beliau untuk karena saya suka naik ke panggung gitu, ngikut-ngikut. Gitu. Mmm. Jadi di situ saya dan kebetulan almarhum abah saya itu punya orkes Melayu, eee punya kakak saya juga namanya Idas Group gitu. Idas Mmm. Group itu Ida Sanjaya Group gitu, orkes Melayu. Jadi sering show ke mana-mana keliling Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi saya selalu dibawa. Saya nyanyi gitu di situ. Sampai pakai itu saya dulu bangku karena masih kecil ya, kelas 6 SD. Sister Gitu. ini India dengan Arab ya? Iya, Tapi kenapa logatnya Jawa ya, Sis? kan di Surabaya. Oh, lama di Surabaya? Di Oke, oke. Surabaya, lahir di sana kan. Hmm, oke. Gitu. Coba kita ajak teman-teman ya. Teman-teman yang mau ikut silahkan masuk sini teman-teman, ya. Nah, Sister, saya Ya, percaya loh, mama Sister ya. ada di surga, saya percaya banget. Amin, Bener, saya amin. percaya. Iya, Kenapa saya percaya? Karena Tuhan itu mengambil hati manusia. amin. Iya, 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 seperti contohnya waktu Tuhan, disalib, di sebelah kirinya kan penjahat ya, iya, itu prerogatifnya Tuhan ya, iya, haknya betul. Tuhan Itu hak iya, prerogatifnya Tuhan, iya, betul. prerogatifnya Tuhan, iya. Jadi Mhm. sekalipun, tidak melakukan apapun, tetapi kalau dia percaya saja kan Tuhan bilang, Iya, "Percaya saja, iya, iya, masuk." Iya. Tapi iya, bukan berarti kita yang udah maksud saya bukan berarti kita yang sudah yang sehat ya, iya, lalu sudah menerima, firman Tuhan, lalu tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau iya, dibaptis atau tidak mau iya, mengenal namanya, itu bukan berarti langsung masuk surga, nggak begitu. Nah, enggak semua kan juga, iya, firman Tuhan kan harus dilakukan ya, Sister iya, ya. iya, Iya, betul. harus dilakukan. Jadi Kecuali ya kayak ibunya Sister, dia iya, sakit, koma, ya kan? dan juga ini kan, keadaan waktu itu kan, Iya, yang keadaan, akhirnya iya, memaksa beliau untuk akhirnya dibawa ke Surabaya, gitu. iya. Nenek saya juga gitu sama, Mmm, saya iya, dimimpikan justru, gitu. iya, Karena selama hidupnya saya bilang, kan saya panggil nenek saya Ibu, "Bu, kalau nah, Ibu eee, udah Tuhan Yesua panggil, eee, udah ngelihat kegelapan gitu, panggil aja, 'Tuhan Yesua, iya, ampuni aku mau iya, ikut Tuhan.'" Gitu, iya, gitu. iya, betul. Saya dikasih tahu Ya lewat mimpi. namanya kan berkuasa, namanya itu Mhm, ajaib, ya kan. Jadi iya. kita harus selalu, percaya gitu, apa yang Ini keluar dari mulut kita teman-teman tuh pada minta nyanyi lagi Sis katanya. oh boleh, Kalau lagu mau minta kalau mau minta lagu nyanyi ini berarti harus beli ya CD-nya loh. wih, masa begitu? Enggak, Lagu bercanda bercanda. lagu yang pertama ya, lagu yang pertama dari lagu saya. Heeh. Lagu yang pertama dari lagu saya nggak apa-apa ya, Ini tapi lagu ini Arab, bahasa Arab ya? iya, itu Nggak dia, apa-apa aku bilang nggak apa-apa nggak apa? Oh, nggak iya. apa-apa. Kan bahasa Arab kan untuk semua orang.
Iya, bukan hanya oke untuk orang oke. Arab. Baik, Iya. ya. Sebentar ya. Boleh tepuk tangan dong, joget ya. Masuk dong teman-teman. Yesus al-Masih, Qudratullah, Yesus al-Masih, Qudratullah, Yesus al-Masih, Qudratullah. Bagus lagunya. بأن فيه أهلنا الله أهلنا الله أنه الطريق والحق والحياة لا يرجع أحد إلى الآباء به أنه الطريق والحق والحياة لا يرجع أحد إلى الآباء به لا يرجع أحد إلى الآباء به. Yesus al-Masih, kekuatan Allah. Yesus al-Masih, kekuatan Allah. Yesus al-Masih, kekuatan Allah. Di dalam Dia nyata kebenarannya, di dalam Dia nyata kebenarannya. Annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'u ahadun ilal abai labi. Annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'u ahadun ilal abai labi. La yaji'u ahadun ilal abai labi. Akulah jalan kebenaran, kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali lewat aku, kecuali lewat aku. Annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'u ahadun ilal abai labi. Annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'u ahadun ilal abai labi. La yaji'u ahadun ilal abai labi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa lagunya enak sekali ya. Gimana bisa dikirim ke Amerika nggak nih lagu? Ya, Bisa dikirim nggak ke Amerika nanti nih? Aku order lah. Enak lewat banget lagunya luar biasa. wow, Enak nanti banget. pasti Tuhan izinkan kita pasti ketemu, Sister Iya. ya. Tapi sister harus kirimin nanti ya.
kita japri. Yes. Enak lagunya. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Ayo Ya, teman-teman. segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Iya. Yesua. Ngomong-ngomong itu ciptaan sister atau Bukan, bukan. Jadi ini ciptaan dari hamba Tuhan juga yang dulunya salah satu ketua front titik-titik itu di Surabaya namanya Yosua Adi. Oh, mantan itu. Jadi beliau sudah menjadi hamba Tuhan. Ini ciptaan. Halo Bapak Pendeta Yosua Adi, kemanapun Wow, hebat ya. jika Anda mendengar dan melihat GNS Channel, saya ingin ketemu dengan Anda. Ini ciptaan lagu beliau yang luar biasa. Banyak memberkati orang. Gitu. Jadi beliau ini dulu di pesantren juga dan pernah menjadi ketua front itu tadi di Surabaya. Gitu. Sekarang Sister. orangnya masih ada kan? Saya juga Sister nggak pernah ketemu. Oh. Gak pernah ketemu. Jadi saya juga pengen ketemu beliau. Nomor teleponnya ada nggak? Boro-boro ketemu aja nggak pernah. Dulu kemana? Di mana dia nggak tahu juga di mana dia Dulu juga. nggak ada tahu. Dulu nggak ada nomor teleponnya. Jadi saya tahu lagu ini sebetulnya dari almarhum Pendeta Edi Sabto. Lagu ini ya. Jadi saya tahu lagu ditawarin, kamu mau nggak rekaman album? Saya bilang saya mau. Oke. Jadi singkat cerita saya rekaman lah lagu ini. Gitu. Saya nggak tahu Bapak. Jadi aslinya tuh suara beliau sebetulnya suaranya Bapak Yosua Adi itu yang nyanyi. Saya dengar suaranya dia sih. Tapi aku nggak tahu dia di mana gitu. Sis, Ya yang ngomong-ngomong penting menyanyi ngomong-ngomong untuk bahasa Arab. Iya. Ngomong-ngomong bahasa Arab nih sister jago banget udah ya. Biasa aja. Alhamdulillah. Udah bisa tuh ya. Nulis. Bisa. Ngaji juga saya bisa, masih bisa sampai sekarang. Jadi ngomong sama orang Arab juga udah bisa ya. Oh, kalau ngomong aku nggak bisa. bisa. Nggak bisa, Kenapa hanya gitu, bisa sis? ngaji. Kenapa? Hanya bisa ngaji karena dulu kan di pesantren kan hanya diajarin kita suruh ngaji, sholat, kan? Gitu. Jadi ya seperti kewajiban gitu ya. Jadi saya hafal gitu kayak ayat kursi saya hafal, bahkan bacaan sholat pun saya masih hafal. Kalau disuruh ngaji pun saya masih bisa. Gitu. Tapi kalau ngomong sama orang Arab nggak bisa? Enggak, kan kita nggak belajar. Saya kan nggak belajar grammarnya gitu ya? Iya. Ini apa ya? Jadi dulu kan di pesantren hanya suruh sholat, ngaji gitu sih. Jadi ya taunya hanya itu. Terima kasih sister udah sampai di sini. Puji Tuhan, saya yang terima kasih sister. Yang tadinya 15 menit jadi 1 jam setengah. Saya sempat ngomong tadi, kan sister suruh nanti 1 jam ya sis kesaksian. Hah? Saya kaget wadaw. Biasa kalau di gereja-gereja ya, kan kita kalau kesaksian biasanya kan diundang kesaksian itu waktunya itu sebelum firman Tuhan gitu kan. Sebelum pendeta khotbah gitu kan. Jadi waktunya hanya dikasih batas paling lama 15 menit gitu kan. Karena jangan sampai kita juga kan bersaksi harus berhikmat gitu ya. Jangan sampai kita nyolong waktunya pendeta yang harusnya khotbah, kita masih lama ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Ngoceh-ngoceh masih lama kesaksian gitu kan. Jadi saya udah terbiasa tersusun itu 15 menit gitu. Saya sampai bingung ngomong apa ya sis? Sampai sejam itu ngomong apa? Tuhan itu dahsyat loh. Katanya sampai acara nangis-nangis juga ya. Saya bilang gini, Roh Kudus, saya bilang tadi doa, Roh Kudus, Engkau yang mencengkram bibir mulutku, Engkau yang ambil alih semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Yesua yang ambil alih. Amin. Jadi saya berkata-kata, Yesua yang berkata-kata gitu. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi, itulah kesaksian saya. Sis, ya. Saya kira di pesantren itu diajarin bahasa Arab kan. Bahasa Arab itu saya pikir ini, kan diajarin kayak bahasa Inggris gitu loh, kayak gitu. Terus
Iya, jadi Eee, gini, saya kan mhm, pesantrennya itu bukan kayak kuliah. Saya kan mmm, pesantrennya waktu itu dari TK, SD gitu kan. Jadi ya mhm, pelajarannya ya pelajaran orang sekolah SD gitu. mmm, Cuma ada ditambahin kayak bahasa Arab gitu, mhm. tulis Arab gitu, hanya begitu. Jadi saya bukan khusus yang pesantren kalau orang habis SMA gitu ya, ambil jurusan dakwah gitu. Nah, kalau ambil Oh, jurusan dakwah iya diajarin, kalau saya kan untuk hanya bahasa ya? pesantren Mhm. iya, hanya pesantren Oh memang gitu. sekolah dari TK sampai SD gitu dan Mmm, SMP-nya di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya gitu. oh gitu. Okelah, Iya, luar itu biasa. sih, Sister Barangkali ada yang tadi mau nanya? iya, ini pada Ya? di luar aja ini, Sis. Oh gitu. Oh, Ini rame banget ini ada 700, wow, 757 halo orang yang semua, salam kenal ya, iya. salam Ngomong-ngomong kenal. Sister punya punya ini nggak, punya apa namanya, YouTube? Enggak, saya enggak punya YouTube channel, Oh nggak punya? enggak. Kemarin Itu Sister bilang katanya kesaksian-kesaksian saya, mhm, kesaksian-kesaksian semua yang ada di YouTube, itu bukan saya yang ini, bukan saya yang, secara upload bukan, gitu. Itu mah orang mmm, yang merekam saya ketika saya diundang di gereja, kesaksian gitu. Jadi oh mereka gitu. mengupload juga tanpa seizin saya, tapi ya sudahlah biarin aja gitu. Yang penting kan bukan saya gitu. Nanti Saya enggak buatlah tuh, anak Sister suruh buat YouTube. Insyaallah ya. Iya. Mhm. Eee, Aci, silakan Aci, mic-nya dibuka. Iya. Shalom, Shalom Ibu eee, Jasjus Channel, salam Just kenal Jus. Bu. Kok Just Iya, Jus sih? oh apa ya? JNAS. Cina, iya, sorry Iya Bu. iya. Salam Bu Dewi Ria. Shalom Bapak. Iya, Acis ya, Tri- Acis. terima kasih Bu JNAS. JNS Channel. Ya baru Mhm. gabung dulu pernah masuk tapi susah. Terima Iya, kasih Bu ya. terima Tuhan kasih. Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Amin. Iya Terima kasih atas kesaksian dari Ibu Dewi Ria. Terima Jadi kasih Bapak, terima saya kasih. semakin dikuatkan karena Amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan hidup. Ya Bu ya. Amin. Amin. Ya. Iya Pak. Jadi sungguh luar biasa Bu. Walaupun saya baru masuk, baru baca, saya lihat ini ada kesaksian. Tapi nanti saya nggak perlu itu Bu dari awal ya. Iya Hanya Pak. menurut saya kesaksian ibu itu luar biasa. Amin. Ya, kalau mau dilihat itu ibu udah dipilih Bu, yaitu Iya. Yohanes 15 ayat 16 ya Bu ya. Iya. Iya Pak. Ya, bukan kita yang memilih Yesus tapi Oke. Yesus yang memilih kita. Ya Bu Amin. ya, luar Iya. biasa. Amin. Amin. Ya, ibu bukan dipaksa Bu ya, karena Bukan. ibu udah dijamah Tuhan kita Yesus Kristus ya Bu ya. Amin. Iya Pak, betul. Uh, Puji Jadi ya Tuhan. jujur Bu, semakin diberkati ya dengan Amin. kesaksian ibu ini benar. Amin. Saya Terima kasih. semoga tetap kuat Bu ya dalam Amin Pak. menjalani hidup ini Amin. karena sebagai pengikut Kristus itu banyak tantangan Bu Yes. ya. Iya Pak. Kita harus memikul salib gitu Bu ya, bukan Betul Pak. memikul salib Betul. secara fisik, maksudnya tantangan gitu dari Iya. berbagai tantangan. Belum lagi dicemooh, dijauhin temen Iya, yang Pak ya. masa Tuhan bisa jadi manusia? Kalau menurut saya itu pemikiran manusia nggak bisa kesampai Bu, ya. Iya Pak, betul Ya, Pak. kalau Tuhan itu bisa jadi apa aja, ya Iya Pak. terserah dia. Kan dia Kalau berkuasa. manusia tidak bisa menjadi Tuhan, itu loh Bu. Betul. Iya Pak. Jujur aja Bu, saya orang tidak sekolah tinggi, hanya saya selalu berpikir waras gitu loh Bu ya. Iya Gitu Pak. loh Bu. Terima Hanya kasih ya saya, Pak Acis. hanya saya kadang-kadang orang itu selalu berpikir yang
menurut kedagingan. Banyak kok dari artis, dari orang-orang pejabat tinggi karena mereka itu karena menurut kedagingan Bu ya. Iya, Jadi Pak. mereka meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Iya, Pak. Iya. Terus Terima kasih. nyanyian Ibu barusan aduh luar biasa Bu ya. Suaranya seperti artis gitu Bu. Kalau jangan-jangan Ibu jadi artis nih. Ini artis, Pak. Oh, sorry Bu, baru itu ya. Oh, Nggak maafkan apa-apa, aku Pak. Bu. Ini Bapak Bu casting ulang aja. Dewiria, maafkan aku. Kena Iya, aku. tidak apa-apa, Pak. Temennya Ibu Lydia Kandau ini. Iya. Oh, kalau Ibu Lydia Kandau memang itu udah Usaha terkenal gitu Bu. Iya. Kalau Ibu Karena memang Dewi, saya lama udah nggak aktif, Pak. Jadi dulu masih tahun 90-an sampai 95 saya aktifnya. Ketika saya putuskan untuk mengikuti Yesua, jadi saya tinggalkan keartisan saya, Bapak. Jadi saya udah nggak aktif gitu. Tapi aduh, kemarin waktu Desember saya bikin album rekaman bersama teman-teman saya yang era tahun 90-an, artis-artis dangdut ya. Di situ saya bikin album, itu hanya untuk album silaturahmi, bukan untuk cari pamor atau ngetop ya Pak, bukan untuk cari untung juga, enggak. Hanya sebagai silaturahmi kami artis-artis tahun 90-an. Ini loh, supaya fans-fans kita yang dulu-dulu juga masih ingat kita. Jadi karena banyak Pak yang menganggap saya itu sudah meninggal gitu. Beberapa kami teman-teman itu yang makanya dibikinlah album itu sebagai album silaturahmi gitu sih. Judulnya Selalu Rindu Pak, boleh dicek di YouTube. Oke Bu. Kalau makanya maaf aja Bu Ria ya, Bu Dewi Ria. Nah, makanya apa yang saya sampaikan, jadi saya mohon maaf Bu ya. Tadinya kan, tapi kalau menurut saya kan kok ini kayak artis, tahu-tahunya artis gitu loh Bu ya. Maafkan aku Bu Dewi Ria ya. Suaranya bagus gitu Pak. Enggak, makanya saya bilang buset suaranya, apalagi barusan nyanyi lagu bahasa Arab gitu kan. Saya bilang top banget nih. Gitu loh Bu Dewi Ria. Haleluya. Terus saya kan udah, kalau Ibu Lucy Daiva saya udah masuk berapa kali ngobrol sama beliau. Kan itu mantan artis itu Bu. Murtadin juga, Ibu Lucy Daiva. Oh, nggak tahu saya Pak. Itu loh, kira-kira begitu Bu Dewi Ria. Baik, ya, Tuhan Yesus sudah milih Ibu, ya jamahan Roh Kudus begitu luar biasa kepada Ibu. Amin Pak. Ya Bu ya. Pak, terima kasih Pak Ajis, Tuhan. Ya Tuhan Yesus memberkati Bu Dewi Ria, tetap semangat. Ibu JNS, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ajis. Iya. Besok-besok sering nonton TV ya Pak ya? Oh, saya udah sering nonton Bu ke Ibu JNS, hanya nggak sempat, kan saya udah subscribe itu Ibu, channel Ibu lama. Terima kasih Pak. Ya. Katanya netizen katanya Lebaran masih lama Pak, jadi nggak perlu minta maaf. Ya kita sesama itu kan harus minta maaf Bu, yang penting jangan mencemoohi orang, itu dosa Bu. Yes. Iya. Ya kan. Sister tahun 2005 itu kan udah berhenti nih dari 95 kali. Kan 95 maksudnya. Iya, 95. Kenapa berhentinya Sis? Nggak diterusin untuk nyanyi? Enggak, karena kan waktu itu memang saya mau belajar gitu loh. Mengenai kekristenan. Jadi sambil berjalannya waktu saya ikut Yesua itu, saya sambil mau belajar supaya saya nggak salah masuk gitu. Jadi kan kita harus mengerti dulu, mengenal. Oh, gitu. Konsentrasinya ke situ ya? Iya, gitu. Jadi akhirnya supaya ini ditinggalin ya nyanyinya ya? Iya, satu saat kalau saya ditanya keluarga saya bisa jawab gitu. Jadi supaya kan ibu saya bilang tadi kan, kamu harus full heart kan, jadi harus
total, jangan setengah-setengah kalau mau Iya. masuk agamamu yang baru itu gitu. Iya. Jadi saya Terus ingat itu, jadi saya nggak mau separuh-separuh juga ya. terus selama Sister jadi, pengikut Kristus ya, Ya, Yesus Hamasyiah, ya, selama Sister pengikut Hamasyiah ya, ya, iya Sister betul. udah pernah belum, punya temen yang Sister injilin lalu masuk Kristen gitu? Banyak, Oh banyak ya? banyak, Oh gitu. banyak, termasuk tadi ponakan saya. Mmm. Jadi kayak jadi kayak ini tukang-tukang bangunan, Iya iya iya. kan Jadi ya keluarga Sister kemanapun siapa? kita pergi Keluarga itu Sister siapa ponakan aja? saya, ponakan saya, Hanya sama ponakan mama aja? saya. Iya, ponakan Kakak sama adik enggak ya? mama. Oh belum ada. Belum. Tuh. Tapi sampai sekarang semuanya baik-baik ya? Baik, jadi kalau umpama Iya. ini ya Dewi Kalau tuh Natalan datang ya ke rumah datang Sister? kemarin Oh kakak puji saya Tuhan. yang Puji Tuhan Bu, itu. Tuhan. Makanya aduh luar biasa Bu ya. Tadinya ibu kan ibunya selalu bertanda apa dengan ibu ya. Ibunya Iya. Ibu Dewi, istrinya lawan arus ya, istrinya ibu. Iya. Tapi Ibu Dewi tetap rendah hati ya, karena ibu udah dijamah Tuhan Yesus, nggak bisa terbantahkan Bu. Kalau menurut saya ya. Iya Pak. Iya, kalau bukan Tuhan itu saya nggak mungkin begitu. Ya, itu loh Bu. Kadang-kadang kan saudara kita ya selalu bilang, masa bisa? Saya bilang, ya belum waktunya untuk mereka Bu. Nanti mungkin saat ini mereka masih berkeras hati, suatu saat Tuhan akan mengetuk hati mereka. Hanya kita berdoa Bu. Ya kan firman Tuhan pasti digenapi di itu tadi Yesaya kan 60 ayat 7. Rumah kemegahanku akan dipenuhi oleh itu domba-domba dan Nebayot. Iya betul. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Iya. Haleluya. Amin. Itu kan ayatnya lupa Bu, hanya kata-katanya ingat Bu. Iya Pak. Hanya saya Bu, jujur aja dari dulu saya walaupun banyak tantangan hidup saya begini, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan hidup. Tapi sayangnya teman-teman saya yang dulu pintar-pintar, mereka meninggal ke Tuhan Yesus karena jabatan, karena pasangan Bu. Itulah Bu Dewi. Iya, itu makanya saya bilang tadi pentingnya kita mengenal Yesua yang kita sembah di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan. Apa sih hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu bukan hanya nanti kita di sorga, tidak. Tetapi hidup yang kekal itu mengenal Allah yang benar di dalam Yesua Hamasyiah. Gitu. Amin. Jadi penting kita mengenal. Lalu penting juga kita membuka pikiran kita supaya kalau kita mengenal Allah yang benar, Allah yang kita sembah dengan benar, itu kita nggak akan ragu Pak, nggak akan pernah kita mau tinggalin Tuhan gitu. Betul Bu Dewi. Karena begini Bu Dewi, dulu kan saya ya dipandang bilang orang bodoh sama teman saya itu. Tapi anehnya mereka orang pintar kok bisa meninggal. Saya bilang aduh sayang banget. Ada berapa gitu loh Bu, aktivis dulu di gereja. Itulah Bu Dewi. Iya. Makanya kita harus selalu kita percayalah firman Tuhan digenapi, terus kita doakan supaya Tuhan buka telinga, hati, dan pikiran mereka yang selama ini pikiran mereka, telinga mereka tertutup. Ya, karena kan mereka dari lahir sudah itu kan. Jadi kita yang bilang gitu sama Tuhan, kau buka telinga hati dan pikiran mereka supaya mereka boleh mendengar bahwa nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Amin Bu Dewi Ria. Kan keselamatan tidak ada dimanapun, hanya ada di dalam Yesus. Agama tidak menyelamatkan Pak. Agama Betul. Menyelamatkan. Saya juga pernah diskusi sama pendeta. Ya jujur aja Bu, saya Katolik ya. Ya. Hanya kita masih satu tubuh ya. Hanya beda doktrin.
Ini kalau menurut perspektif saya Bu ya, Ya, itu loh Pak. Bu. Jadi maksud saya begini Bu, kita jangan selalu menjudge bilang, oh itu sesat, ini itu. Hanya Oh, enggak boleh. patokannya Iya. itu hal Iya. yang primer Bu, hal Iya, Pak. primer. Kalau masalah doktrinnya kita masing-masing lah, gitu loh. Iya, Jangan Pak. kita selalu, oh kalian sesat, itu kalau menurut Nggak saya, boleh, itu kalau ya. menurut saya Bu JNS Channel, ya. Iya. Jadi kita masih satu tubuh Kristus, harus saling memahami, gitu loh Iya. Bu. Betul. Dibuka Kan dong. kita kan nggak boleh menghina Merahnya sesama dibuka, Pak. Ini nih Bu, saya soalnya rambut saya gondrong. Ya. Iya, Pak. Umur saya mau 60 Bu Dewi ya. Pak, siap. Ya, jadi saya ya ini bersuka cita karena karunia Tuhan begitu pada saya, walaupun Amin. hidup saya ya istilahnya kiranya bagaikan Senin kerja, hari itu kan kita udah hanya saya selalu berpatokan pada firman Tuhan gitu loh. Karena firman Tuhan itu kekal, Bu ya. Amin. Ya istilahnya ibarat kertas itu udah sobek tapi firman itu dia masih hidup gitu loh Bu. Iya, firman Gitu. itu hidup. Dan Hidup firman itu loh Bu. hidup menghidupi kita, Pak. Jadi firman itu Betul sekali Bu Dewi. Ya mungkin Ibu kan lebih memahami Boleh, daripada Pak. saya Bu. Sama-sama ya. Iya. Bapak Acis, saya minta nomor teleponnya dong. Kalau Boleh nggak? Oh boleh Bu, hanya saya jangan masuk grup soalnya terlalu banyak. Saya Enggak. DKC. Bapak ngomong sama saya aja. Iya. Di Hanya private saya chat. begini Bu JNS, yang pesan saya jangan sampai kita menjudge karena semua ajaran itu kan semua dari ajaran bapak-bapak gereja. Pasti. Iya. Coba Bapak Gitu loh, Bu. tulisin di private chat. Nah, nanti ntar saya kirim Bu ya. Iya. Tapi nanti jangan dimasukin ke grup ya, soalnya Enggak. nanti Enggak, itu. grup. Iya. Tenang, Pak. Tenang, pokoknya Terima kasih ya Pak nanti. Acis. Terima kasih Iya. loh sudah meluangkan waktunya. Oh iya Bu, itu makanya kesaksian yang luar biasa, makanya saya masuk Bu. Saya juga masuk ke channelnya Pak Bombom, channelnya Ibu Uti. Hanya saya kasih pandangan ya, kita kalau lebih baik firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Kalau menurut saya Bu ya. Betul, jadi kalau apabila ada saudara kita yang nanya, kita jawab. Tapi jangan keroyokan. Saya juga begitu Bu. Kalau menurut hemat saya, itu loh. Kita hanya kasih petunjuk begini-begini loh. Kalau memang kembali lagi pada mereka, kalau kadang-kadang kan orang kan pemikirannya beda-beda Bu. Walaupun mereka pintar, tapi mereka nggak bisa menjangkau pemikiran Tuhan gitu loh Bu. Tidak bisa disamakan. Kalau menurut saya Bu Dewi. Iya Pak, betul Pak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu Dewi. Pak, terima kasih Pak Acis. Minal aidin wal faizin ya Pak ya. Udah saya kirim itu Bu JNS Channel. Iya. Nomornya. Saya udah lihat. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Sister Dewi. Ini sampai dibilang meninggal itu kenapa ya? Tiba-tiba aja hilang gitu ya? Siapa yang meninggal? Enggak, dulu ini digosip, katanya digosipin. Iya, jadi karena memang saya langsung putuskan untuk tidak nyanyi lagi lagu dunia gitu. Berapa lama itu? Oh, dari tahun 95 sampai sekarang. Bahkan sekarang juga saya. Itu terakhir aja Desember karena memang niatnya memang bikin album silaturahim gitu. Jadi tidak ada niatan lain. Makanya saya terima supaya apa? Supaya penggemar-penggemar kita ini masih ingat kita bahwa kita ini masih hidup gitu. Tapi nggak pernah nongol-nongol lagi di TV tuh, nggak pernah lagi. Enggak. Acara apa aja? Mungkin bukan nyanyi atau cuman ngobrol-ngobrol. Enggak ya, luar biasa ya. Itu. Berarti yang ikut Tuhan Yesus baru keponakan Ibu Dewi ya? Iya Pak, sama mama saya. Oh sama mama? Iya kan sudah terima Yesus. Aduh puji Tuhan Bu, aduh.
Terima Iya. kasih biasa, Bu. Puji Oke ya, Pak, Tuhan. ya. Bu, Ibu punya talenta, Bu. Tuhan Yesus sudah milih ibu-ibu harus memberitakan kabar Amin. kebaikan, Bu. Amin. Iya, Bu. Amin. Terima kasih Bapak Acis. Sama-sama, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bu. Bye-bye ya, Amin. Pak, ya. Iya. Nah, terima Bye. kasih, Bu, ya. Saya langsung Iya. mau masuk ke channel yang lain. Oke, terima kasih, Iya, Bu, ya. silakan. Iya. Terima kasih, Pak. Mari sama-sama, Bu. Sama-sama. Oke, Sister. Udah Ya. mau 2 jam. Terima Iya. kasih Tadi banyak. ada yang bilang ya, ini artis Heeh. dangdut yang nyanyi Perawan dan Bujang. Iya, betul, saya yang nyanyi Perawan Iya, dan iya. Bujang. Terima kasih banyak, Sister. Terima kasih Sister Katy. Aduh, puji Tuhan, ini channel Jalan-jalan pertama sini loh lagi. saya di YouTube. Iya, nanti ke sini lagi ya, Sis, ya. Kapan-kapan ya kita Yes, ngobrol-ngobrol ya jangan tentang bosan ya sama banyak saya. hal. Iya. Tuhan Nanti Yesus kita nyanyi-nyanyi memberkati. lagi, dangdutan lagi ya. Terima Iya. kasih banyak buat GNS Channel. Terima kasih semua untuk yang sudah menyaksikan channel ini. Yesua Hamasya memberkati. Terima kasih untuk anaknya Sister juga udah mau bantu Ya, ini anak mamanya saya ya. Patrick. Terima Iya. kasih ya Patrick ya. Tuhan Ya, Yesus Tante. memberkati Juga. Patrick dan Iya. keluarga semua ya. Terima kasih Amin. Sister Dewi. Terima kasih, Oke. Sister. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya. Iya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Amin. shalom, shalom. Shalom. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.